di musim dingin. Kita bisa bawa balon hati semerah itu dengan hati yang sangat dingin. Tadi ibu bilang tentang ice wine. Saya bawa ice wine hari ini. Ini adalah wine terbaik. Ini adalah wine termahal. Kenapa? Karena untuk proses khusus ice wine, pada waktu musim penuaian anggur di daerah-daerah dingin, yaitu yang terkenal itu di Kanada. Bulan September, para petani anggur akan menuai anggur-anggur yang matang. Tetapi ada sebagian anggur akan ditinggalkan dan mereka dikhususkan untuk melewati sebuah musim dingin yang sangat hebat. Bahkan manusia pun tidak bisa keluar pada titik kedinginan di bulan November dan Desember. Sebenarnya bulan Desember ini anggur-anggur dingin ini sudah bisa dituai. Tetapi orang itu gak bisa keluar di bulan Desember menghadapi cuaca dinginnya. Jadi mereka anggur-anggur ini akan dituai di bulan Januari. Dan kalau lihat mereka nuai, anggur itu kalau dijatuhin ke box tuayan itu bunyinya pletok-pletok karena beku-beku dan seperti batu. Nah, mengapa anggur ini menjadi anggur manis dan anggur yang sangat mahal? Karena ternyata proses pembekuan itu tidak pernah bisa membekukan kemanisan. Jadi kalau saudara mau mengerti prosesnya gini, beli aja air kelapa, taruh di kulkas, dibekukan di freezer, dan setelah dia beku kayak es batu, keluarin. Dan setelah dia cair, saudara minum. Maka air kelapa itu akan luar biasa manis. Tetapi sisanya yang masih beku, biarkan dia mencair lagi dan saudara minum. Maka saudara akan merasakan sama seperti air tawar. Jadi proses anggur beku ini waktu dipres, yang keluar itu cuman kemanisan. Makanya ini kalau ditaruh di freezer, dia tidak bisa membeku. Seperti wine lainnya. Saya belajar ya, kenapa tiba-tiba satu pagi Tuhan bilang gini, anggur di musim dingin. Bagaimana kita bisa teriak lawatan kalau hati kita sebenarnya sudah mulai mendingin? Apa itu musim dingin? Menurut saya musim dingin buat tiap-tiap orang itu berbeda. Tetapi buat saya musim dingin adalah when you stop to love and to be loved. Ketika kita berhenti memutuskan yang di dalam ini, memutuskan berhenti mencintai. Dan berhenti dicintai. Ada angin-angin dingin atau musim dingin buatan sendiri. Yaitu ketika you don't get what you want. Apa yang menjadi desire hatimu dan kau gak dapatkan. Dan itulah musim dingin dalam hidupmu. Menurut saya itu musim dingin buatanmu sendiri. Dan di Matius dikatakan seperti ini. Satu hari akan tiba bertambahnya kedurhakaan di sekeliling kita. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kedurhakaan bicara soal the condition of without law. Seperti hari-hari ini ya, peraturan berubah terus, banyak hal yang gak jelas, tumpang tindih informasi, menimbulkan kekacauan pengertian. Dan hal seperti ini melahirkan hati yang mulai tidak peduli dengan hebat. Sejujurnya untuk jenderal-jenderal di tempat ini atau pemimpin divisi atau Anda adalah orang yang menggerakkan orang lain. Ketika kita harus bergerak, kita akan bergerak. Tetapi seringkali kita bergerak dengan hati yang menerima angin dingin
yang ditiupkan oleh iblis. Ada dua orang yang kehilangan cinta di Alkitab yang bernama Yoab dan Salomo. Kita tahu Yoab itu mengikuti Daud pada waktu dia masuk ke Goa Adulam. Dan sebagian besar orang di Goa Adulam adalah orang yang lawlessness, orang-orang dursila. Dan disitulah Yoab mulai mengikuti Daud. Dimulai dari hati yang sangat menyintai Daud dan mengagumi Daud. Tetapi perjalanan demi perjalanan mereka berdua, kita tahu ujung kehidupannya. Ada 3 pahlawan perang, ada 3 panglima perang. Yang pertama Yoab, panglima perang Daud. Yang kedua Amasa, panglima perang Absalom. Yang ketiga Abner, panglima perang Saul. Dan ketiganya tidak berhenti sampai di titik perkenanan. Kenapa? Menurut saya pada waktu mereka melewati musim dingin, pelan-pelan angin dingin itu berhasil membekukan hati mereka dengan membuat mereka berhenti menyintai dan yang lebih parah, berhenti memberi diri dicintai. Saudara kira itu mudah ya memberi diri dicintai? Saya percaya sekali janji Tuhan bahwa dari air pembasuhan kaki akan keluar anggur termanis di akhir zaman. Dan karena itu pada waktu Tuhan berbisik anggur di musim dingin, saya tahu Tuhan akan menyediakan anggur terbaik, anggur termanis di musim dingin yang harus dilewati oleh anggur-anggur tertentu. Ada anggur-anggur yang akan dituai terlebih dahulu. Tetapi ada anggur-anggur yang akan dibiarkan melewati musim dingin. Bahkan manusia tidak sanggup keluar rumah untuk menuainya. Dan pada waktu diperas, air tidak bisa ikut. Yang ada hanya kemanisan dari anggur. Orang yang kedua, pertama adalah Yoab, yang kedua adalah Salomo, orang yang kehilangan cinta. Kenapa saya bilang Salomo kehilangan cinta? Kalau saudara perhatikan bagaimana cara dia berdoa. Dan hari itu pada waktu dia berdoa, hadirat Tuhan Shekinah, luar biasa kemuliaan kabut itu memenuhi Israel. Tetapi semua ucapan doa dia adalah seperti ini. Karena perjanjianmu dengan ayahku Daud. Karena engkau Tuhan Allah dengan ayahku Daud. Itu aja doanya sampai akhir. Maka dia sedang menarik turun semua yang dijanjikan Tuhan kepada Salomo. Seseorang yang bernama Daud melahirkan Salomo. Tapi seorang Salomo dalam segala kejayaannya melahirkan Rehabeam dan Yerobeam. Kenapa? Karena dia kehilangan cinta, bahkan dia tidak sanggup melewati musim dingin. Karena itu dia cuma bisa nulis seperti ini di Kidung Agung. Dia cuma bisa nulis seperti ini. Sebab cinta kuat seperti maut. Dia cuma bisa bilang cinta kuat equal, setara dengan maut. Dan dia cuma bisa bilang kegairahan gigih sama seperti dunia maut. Dia setarakan cinta dengan dunia maut. Tetapi bahkan Ruth orang Moab bisa berkata seperti ini. Kepada Naomi, don't force me to leave you. Not even death itself is going to come between us. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita. Bagaimana Ruth orang Moab gak punya apapun bisa berkata. Dia ngerti dari nuraninya. Bahkan kematian tidak bisa menghampiri hubungan kita. Dan demikian yang ditulis Yesaya 25 ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Perjanjianmu dengan maut ditiadakan. Dan dunia orang mati tidak berlaku dalam hidupmu. Dan Paulus menuliskan dengan jelas cinta Yesus kita. Hai maut, di mana kemenanganmu? Di mana sengatmu? Sebab maut
ditelan dengan mudah dalam kemenangan karena karya salib. Bahkan Salomo cuma bisa tulis sampai di titik love equal than that. Dan hari ini setiap hari kita minum anggur cinta Tuhan. Anggur yang berteriak, hai maut, di mana sengatmu? Saya tahu musim dingin akan datang. Karena Alkitab menulis juga tentang musim dingin. Tapi perhatikan baik-baik janji buat Indonesia. Markus 13 ayat 14 sampai 20. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, maka para pembaca Alkitab hendaklah perhatikan hal ini. Orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah gak punya waktu turun dan mengambil sesuatu dari rumahnya. Orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu hamil dan orang yang menyusu bayi pada saat itu. Berdoalah. Tuhan bilang apa? Berdoalah supaya apa? Supaya semuanya jangan terjadi pada musim dingin. Saya mau kasih tahu ya, Indonesia tidak punya musim dingin. Kenapa? Karena destiny bangsa kita adalah Daniel 12 ayat 1. Satu bangsa akan terluput dari masa kesesakan. Akan ada orang-orang yang akan melewati musim dingin. Dan orang-orang itu akan berdiri di hadapan Tuhan. Menaikkan anggur termanis di akhir zaman. Dan itu akan menghentikan kesesakan yang akan menimpa bangsa-bangsa dari bangsa ini. Anggur di musim dingin bicara soal hati manusia yang mudah menjadi dingin. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal dalam hidup ini. Tapi bicara hati mendingin, hati Tuhan juga bisa dingin. Karena itu Alkitab berkata, Mazmur Daud menuliskan, siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Artinya Daud adalah orang yang mengerti menghadapi hati dinginnya Tuhan. Dan ada 2 orang yang hidupnya luar biasa ilahi. Yaitu Daud dan Yakub. Dan mereka melewati banyak musim dingin. Ketika Daud menjadi tua, dia tidak memutuskan siapa yang harus naik. Sebagai orang yang jago hitung perang, harusnya dia segera memutuskan siapa yang naik karena Alkitab mencatat dia sudah sangat tua. Bahkan tubuhnya diselimutin setebal apapun, sudah gak bisa ngeluarin panas tubuh. Ada yang bilang dia kena hipotermia. Menurut saya, maaf kalau salah. Kenapa dia tidak memutuskan untuk menaikkan satu anaknya? Karena siapapun yang dipilih, pasti ada pertumpahan darah lagi di keluarganya. Makanya dia diam. Bahkan janjinya terhadap Batsheba bahwa anaknya akan naik, dia gak berani ambil keputusan. Tidak berani dari hatinya, tiba-tiba dia berdiri dan mengambil keputusan. Karena siapapun yang naik pasti ada pertikaian dan pertumpahan darah lagi di keluarganya. Karena itu tubuhnya sampai dingin dan Tuhan tidak ingin dia menghadap Tuhan dengan hati dingin. Tapi tidak bisa dipungkiri. Kedinginan yang menerpa Daud sampai harus dikirimkan para pegawainya mencarikan seorang gadis cantik. Kenapa tidak dicari perawat terhebat di Israel? Kenapa harus dicari gadis muda, gadis Sunem yang cantik dan harus
perawan. Padahal raja tidak akan sanggup nidurin dia. Dan nama Abisak adalah father of error. Menurut saya, Tuhan bicara sesuatu ke hatinya lewat Abisak untuk menghangatkan hatinya kembali. Dan setelah dia mendapat Abisak, Adonia menaikkan diri, Batsheba menghadap, barulah Salomo diangkat. Orang yang kedua, hatinya dengan jelas Alkitab tulis. Dikasih tahu ke dia, Yusuf masih hidup Yakub. Papa Yusuf masih hidup. Dan dia berkuasa di atas istana Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Sebab ia tidak mempercayai anak-anaknya. Tetapi ketika mereka menyampaikan segala perkataan Yusuf, hatinya tetap dingin. Tapi waktu matanya melihat kereta yang dikirimkan Yusuf, Alkitab berkata, the spirit of Jacob revive, warm, and life return to him. Tiba-tiba waktu dia lihat kereta dari orang yang sangat dia cintai, tiba-tiba roh kehidupan punya jalur untuk masuk ke hatinya lagi. Di tengah sesuatu yang sangat ilahi, kita ini debu dan membutuhkan yang jiwani. Ketika di dalam keilahian, di dalam perang kita bunuh kejiwanian kita. Kita bunuh kejiwanian kita. Tiba-tiba tanpa sadar, hati pun mendingin. Ini dua orang kurang ilahi apa? Dan kenapa sampai di titik ketika mereka tua, hawa dingin ini bisa masuk ke hatinya. Dibilang Jacob heart begin to stop beating. Tapi waktu matanya sering satu kali tatap aja. Satu kali tatap, bayangin ya. Satu kali tatap, hati yang puluhan tahun dingin. Satu kali tatap, roh kehidupan masuk punya jalur ke hatinya dan membangkitkan dia kembali. Sehingga dia tidak mati dengan hati dingin. Kebekuan dan kedinginan akan mulai mendekat. Dia mengenali hati yang mulai menyukai, menjadi dingin dengan memutuskan berhenti mencintai dan membiarkan diri berhenti dicintai. Oke, kita lanjutkan. Yang diteriakan oleh Paulus adalah kuasa kebangkitan. Yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Bicara soal kebangkitan bukan soal kehidupan. Kehidupan adalah sesuatu yang sudah sedang berlangsung seperti ini. Tapi bicara soal kuasa kebangkitan, sama seperti yang ditulis di Yehezkiel 37. Dari tulang-tulang kering. Artinya terkubur dalam kedinginan, dalam tanah yang sangat lama. Tetapi bicara saja, bernubuat saja. Lakukanlah terus apa yang kita lakukan di ruangan ini terus menerus. Maka akan bangkit dari tulang kering a huge army. A great army, artinya pasukan terdahsyat. Jadi kita tidak perlu takut dengan kedinginan malam. Dan Kidung Agung mencatat seperti ini. Revive me. Hidupkan aku kembali with your raisin cake. Refresh me again with your apple. Mungkin hari ini saudara menyadari ada sesuatu yang sudah dingin. Karena hubunganmu dengan orang yang paling kau cintai. Walaupun terlihat masih terhubung. Tetapi ada angin dingin yang menyelip di dalamnya. Dan tiba-tiba kita berjalan. Ada jarak tipis dan kita sudah mulai biasa dengan itu. Tidak terasa sakit lagi. Tidak terasa kehilangan lagi. Tetapi seperti Daud,
Menurut saya dia menaikkan Mazmur terus. Yakub juga orang yang ilahi. Tetapi angin dingin itu menyelusup pelan ke hatinya. Dibilang seperti ini, biarlah hari ini ketika kita menyadari ada yang dingin di dalam. Hati kita tidak semerah balon yang kita pegang. Biarlah Tuhan revive me again with your raisin cake. Saudara tahu apa itu raisin cake? The fire of passion and love. Api cinta, sesuatu yang Tuhan berikan kepadamu. Hanya Tuhan yang tahu dan dirimu sendiri. Apa penyebab titik hatimu menjadi dingin. Yang membuat Yakub bisa berbinar-binar. Keretanya Yusuf. Dan maaf kalau Bapak Daud di surga mendengar. Tapi yang menghangatkan hatinya adalah seorang perempuan muda yang bernama Abishag, the father of error. Saya rasa Tuhan mau mengirimkan pesan bahwa aku menciumi hatimu dengan pengampunan kepada Daud. Dan dialah yang menulis Mazmur 103 tentang ciuman pengampunan. Itu dikirimkan Tuhan. Revive me with your raisin cake. Itu adalah the fire of passion. Refresh me again with your apple. Dan arti apple adalah the sweet promises of grace that sustain us. Artinya apple adalah janji manis dari anugerah Tuhan yang menopang perkawinan saya. Saudara tahu apa yang manis di antara kami? The sweet promises of grace that sustain us. Hati Tuhan bisa dingin. Ini yang sangat kita takutkan. Kalau hati kita dingin, dengan mudah Tuhan bisa membangkitkan hati kita. Tetapi jika hatinya menjadi dingin, saya tidak tahu apakah ini kebetulan, apa memang, tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan. Pada waktu peristiwa penyalipan, tiba-tiba setelah di Taman Getsemani selesai, musim berganti musim dingin. Mengapa? Karena ditulis di Alkitab bahwa Petrus mencari kehangatan dari perapian yang dibuat para tentara Romawi. Hari itu memasuki musim dingin. Dan hanya seorang wanita yang tahu bagaimana mengecup Tuhan supaya hatinya tetap hangat. Di tengah rejection yang luar biasa, ada seorang wanita yang kita sudah dengar ribuan kali firman-Nya. Dia tahu untuk membuat hati Tuhan tidak mendingin dengan kecupan dan ciumnya di kaki Tuhan. Ada Daud yang tahu menceritakan tentang bagaimana cara mencium Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana menghangatkan hati Tuhan di musim dingin datang. Kembali ke ayat pertama dikatakan bahwa pada waktu bertambahnya kedurhakaan, hati kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan pada waktu melihat umatnya menjadi dingin, apakah hati Tuhan tidak mendingin pelan-pelan? Dan menurut saya, walaupun Mahanaim tidak mungkin terkenal Mahanaim itu manis. Mahanaim manis loh orangnya gitu. Hah? Mahanaim manis. Sama seperti yang ditulis di Kidung Agung soal apple. Mahanaim penuh dengan sweet promises of grace that sustain us. Dalam kitab Ibrani dikatakan, oleh iman kita menarik semua janji Tuhan dari pendahulu kita dan akan digenapi di masa kita. Itulah apple, the sweet promises of grace that sustain us.